Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata 'abdin lam yakhsha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على هذا النبي الكريم نبينا ورسولنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين يا الله يا رب العالمين. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis terbaik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala dan di tempat terbaik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, rumah Allah, yaitu masjid. Dan insyaallah siapapun yang hadir di majlis-majlis ilmu, nama-nama mereka senantiasa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat-malaikatnya. Dan nama-nama tersebut dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat salam yang insyaallah menghantarkan kita di akhirat kelak mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad, terkhusus syafaat spesial. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyafaat kita dan kita diridai oleh Allah menerima syafaat beliau. Dukhulul jannah bighairi hisabin wala azab. Masuk surga tanpa dihitung amal-amal kita dan tidak terkena oleh azab neraka. Karena ada hamba-hamba Allah dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan akan mendapatkan syafaat spesial tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian Allah muliakan. Pagi hari ini kita lanjutkan membahas hadis-hadis yang tercantum dalam kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Pagi hari ini bab ma ya'malur rajulu fi baitihi. Apa yang sejatinya dilakukan oleh seorang laki-laki fi baitihi, di dalam rumah tangganya, dalam mengikuti akhlak
daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat secara umum, karena beliau diutus untuk seluruh manusia, kepada umat beliau dan terkhusus kepada para sahabat yang langsung berinteraksi dan para sahabat yang bisa memonitor bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan akhlak yang mulia kepada keluarga beliau yang setiap hari, setiap waktu, setiap saat beliau Nabi bersama keluarga. Bagaimana akhlak beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumah. Hadis pertama yang dicantumkan di dalam kitab ini yang diriwayatkan oleh Al-Aswad, seorang tabi'in. Anil Aswad qala sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi mata rantai periwayatan hadis ini sampai kepada salah satu tabi'in. Yang tabi'in ini langsung bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau bernama Al-Aswad, salah satu kibarut tabi'in. Tabi'in adalah generasi yang bertemu dengan para sahabat, tidak bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Aswad ini meriwayatkan hadis dari Ummul Mukminin, kemudian dari Muadz bin Jabal, dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum jami'an. Dan Al-Aswad tentunya adalah min kibar ahli al-muhadditsin. Beliau langsung bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah. Sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha, aku bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, ma kana yasna'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Apakah yang biasa dilakukan oleh Nabi fi ahlihi, di keluarganya, di rumah beliau? Pertanyaan ini tentu karena ingin tahu apa kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah. Karena beliau manusia tapi bukan manusia biasa. Apakah ada amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang berbeda dari apa yang dilakukan oleh seorang suami di rumah? Karena beliau kan seorang nabi, seorang rasul. Kalau dibandingkan dengan penguasa-penguasa Romawi, Persia yang mereka bergelimang harta, kemudian selalu dilayani, kebutuhannya selalu tercukupi. Lalu bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana beliau di rumah? Ya, keingin tahuan seorang sahabat, seorang tabi'in, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah. Jadi ada berkahnya tentu, ya, kebaikan faidah daripada pertanyaan ini. Untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus para laki-laki.
para suami, bagaimana meneladani akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahlihi, di dalam rumah tangga beliau, dalam keluarga beliau. Faqalat, apa jawaban Ummul Mukminin Aisyah? Karena beliau langsung kan yang hidup bersama Nabi, berinteraksi setiap waktu, setiap saat di rumah. Kana yakunu fi mihnati ahlihi. Dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, pekerjaan-pekerjaan keluarganya, ahlul keluarga. Dia membantu, dia menolong. Fa idza hadaratus salatu kharaja, kalau sudah masuk waktu salat baru beliau keluar rumah. Ya, ini penegasan khabar tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau. Kemudian bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimbangkan ya antara urusan dunianya beliau, pekerjaan di rumah. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bila masuk waktu salat ya beliau berhenti, langsung keluar menuju masjid untuk salat berjamaah, mengimami para manusia umat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat. Nah, tentu ini menjadi pelajaran bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana ketawadhuan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau di luar rumah ataupun di rumah tidak segan-segan, ya, tidak malu-malu melakukan sesuatu yang sifatnya mubah untuk dilakukan. Terlebih dalam hal menolong, membantu keluarga. Ya, tidak gengsi. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apa beliau punya pembantu atau tidak? Pernah kita bahas pada kajian-kajian yang lalu, lebih dari 10 sahabat yang menjadi pelayan Nabi. Lebih dari 10. Dan itu dihidupi oleh ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinafkahi. Tapi Nabi tidak kemudian, ya udah kan ada yang bantu, sini. Ya. Tapi beliau tentu membagi ya waktu dan memberikan teladan tadi, bahwa dalam beliau menjadi seorang rasul berdakwah, menyampaikan risalah, beliau berdakwah. Sebagai kepala rumah tangga, ya beliau juga terjun langsung dalam urusan-urusan rumah tangga. Tentu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi teladan dan perintah bagi umat untuk mengikuti bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah tegaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah, yaitu Muhammad, ada teladan-teladan yang indah, teladan yang baik untuk kalian ikuti. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir.
bagi mereka-mereka yang mengharapkan Allah. Makna mengharapkan Allah adalah redha-Nya. Mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Nabi adalah sosok yang sudah diredai oleh Allah. Maka barang siapa yang ingin menggapai redha Allah, maka yang dia harus ikuti adalah orang yang sudah mendapatkan redha Allah. Nabi adalah sosok yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengharapkan Allah, maksudnya redha Allah, maka yang dia harus teladani. Kalau mengharapkan cinta Allah, dia menteladani manusia yang sudah dipastikan mendapatkan cinta Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam yarjullah wal yaumal akhir. Dan barang siapa yang menginginkan hari akhirat, maksudnya keselamatan, as-salamah fil akhirat, mendapatkan keselamatan di akhirat. Keselamatan di akhirat itu ada dua. An-najat minan nar wa dukhulul jannah. Selamat dari neraka, tidak masuk neraka, kemudian masuk surga. Barang siapa yang ingin selamat di akhirat, maka yang dia harus ikuti, yang harus dia teladani adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya di rumah? Ya, beliau membantu keluarga. Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berperilaku, berakhlak seperti itu memang atas bimbingan, atas tuntunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mentarbiyah Nabi langsung. Allah yang mendidik Nabi. Dan itu diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang telah mendidik saya. Allah yang mengajarkan saya bagaimana akhlak yang baik. Bagaimana bertawadhu, rendah hati, tidak gengsian, dan akhlak-akhlak mulia. Fa ahsana ta'dibi, dan akhlakku inilah yang paling baik. Maka beliaulah yang pantas dan layak untuk kita teladani, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang serupa juga diriwayatkan oleh sahabat Zubair ibn al-Awwam. Beliau bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau bertanya, "Ma kana an-nabiyyu ya'malu fi baitihi?" Dia bertanya apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Qalat Ummul Mukminin Aisyah berkata, "Yakhsifu na'lahu." Beliau memperbaiki, menjahit ya, sendal beliau. Ada enggak sendal yang dijahit, Pak? Kalau sekarang sendal dijahit apa namanya, Pak? Sol. Ya punya dia perbaiki sendalnya. Yakhsifu itu dalam Al-Quran disebutkan yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Dulu Nabi Adam dengan Siti Hawa kemudian mengambil daun khuldi kemudian dijahit ya buat pakaian. Raqib ba'dahu ba'dha, ditempel satu sama lain, itu yakhsifan. Nabi yakhsifu na'lahu, beliau memperbaiki sendalnya. Wa ya'malu ma ya'malu ar-rajulu fi baitihi, dan dia melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh para suami di rumah. Ya.
Ya mungkin kalau sekarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam butuh gas, mungkin beliau beli gas gitu Pak. Ya nenteng sendiri ke warung. Ya depan rumah umpamanya ada warung gas, kemudian istri kita butuh gas, ada pembantu, ada asisten rumah tangga. Ya sesekali Pak, sesekali melatih diri kita untuk melakukan hal-hal yang dilakukan oleh yang biasa membantu kita. Coba sekali kita yang keluar beli itu. Kira-kira gimana perasaannya Pak? Nah, Bapak kan nggak pernah nih ya beli sesuatu yang biasa dibeli oleh yang membantu kita. Nah, coba sekali. Lu gimana tuh perasaan? Ada rasa malu? Kira-kira gimana? Disitulah kita melawan tuh. Melawan tuh hawa nafsu kita, syahwat kita itu. Itu pekerjaan mubah Pak, berpahala, membantu keluarga. Bahkan mungkin disanjung sama istri, Masya Allah. Ya, yang beli gas siapa? Saya. Bapak yang beli? Iya. Di warung depan? Iya. Masya Allah. Bapak sendiri yang tenteng tuh. Atau ambil beli di mana? Tuh kan ada yang bantu. Ya. Ada asisten rumah tangga. Iya. Tapi coba kita lakukan itu. Karena di antara faedahnya ya adalah melatih Pak. Atau hal-hal yang lain lah Pak. Untuk melatih diri kita ini. Jangan-jangan ketika kita melakukan perkara itu yang biasa dilakukan oleh orang lain, kita merasa bahwa kayaknya saya nggak pantas nih. Ya, kayaknya saya nggak pantas melakukan ini. Kok saya yang keluar ngotong-ngotong gas? Yuk nggak pantasnya di mana Pak? Itu perbuatan haram? Enggak. Justru membantu. Melatih jiwa kita itu. Ya sama dengan orang-orang yang mungkin dimuliakan, dihormati. Ya biasa aja datang ke majelis dan duduk biasa. Enggak perlu dihormati, enggak perlu dimuliakan. Duduk, neprok aja biasa. Ya kan? Untuk melatih juga tuh Pak. Sebagaimana Nabi dengan para sahabat dia duduk biasa aja. Sampai ketika ada orang Romawi datang bertanya, yang mana Muhammad? Dia bingung mana Muhammad. Pakaiannya sama dengan para sahabat. Duduk di tempat yang sama, makan bersama. Ada kalanya begitu, beliau begitu. Ya, menunjukkan bahwa ya beliau adalah manusia, basyarun. Beliau manusia. Akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita melakukan hal-hal seperti itu dan muncul, wah kayaknya nggak pantas, ya, maka hati-hati. Jangan-jangan ini bentuk apa? Kesombongan kan? Sombongan dalam hati, merasa lebih baik, merasa lebih istimewa dari orang lain. Nah, tentu ini menjadi pelajaran buat kita semua. Untuk yang mendengar, untuk yang berbicara. Ma yukhadhu minal hadis, dijelaskan dalam kitab ini apa makna daripada hadis tadi. Yang pertama, fil hadithi dilalatun alla tawadu'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa adami takabburihi. Hadis ini mengirim pesan bahwa begitu tawaduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengerjakan sesuatu yang biasa dikerjakan oleh para suami di rumah, membantu keluarga. Wa adami takabburihi,
Lawanan daripada tawadhu ya takabbur. Dan tidak ada sifat takabur pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khidmatihi li ahlihi, dan beliau langsung terjun melayani keluarganya. Beliau, dan itu dicontoh oleh para sahabat. Saya mendapatkan sebuah riwayat ya, ada Umar Ibn Khattab itu, beliau kan seorang Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin. Tapi istrinya yang bernama Atikah itu, beliau terheran-heran, kok Umar ini pintar masak, jago masak. Atikah istri beliau. Atikah itu menyanjung bagaimana masakan Umar itu enak. Karena beliau memang juga melayani keluarga. Beliau memasak. Beliau masakin istrinya, subhanallah. Ada kalanya beliau lakukan itu sebagai bentuk apa? Insijam, yang membentuk rumah tangga yang harmonis, saling menghargai, saling memuliakan, saling membantu. Beliau ada kalanya yang beliau Amirul Mukminin memasak. Dan suatu hari ketika beliau bersama Aslam, asisten beliau, sidak bagaimana keadaan rakyat beliau di Madinah, kemudian melihat sebuah kelompok manusia sedang musafir, ya, istirahat di kota Madinah, dan didekati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Didapatilah para musafir ini kekurangan bekal, dan Umar sendiri yang mengambilkan bekal di Baitul Mal, kemudian dibawakan tuh gandum. Ada seorang ibu-ibu bersama anaknya, dia pantau oleh Umar tuh cara masaknya gandum tuh, masak. Kata Umar, ini nggak bener nih ibu ini cara masaknya. Laki-laki komplain perempuan cara masak. Langsung didekati oleh Umar, mohon maaf ibu, kayaknya ini cara masak gandum ini nggak bener. Bagaimana caranya? Ini tak ajarin ya cara masak gandum yang bener. Dipanaskan dulu airnya, baru dituangkan dikit-dikit, hatta la yatarakam, sehingga nanti nggak menggumpal, kata beliau. Oh begitu ya, iya. Ya, nggak menggumpal nanti nggak matang semuanya. Kalau menggumpal ada yang luarnya matang, dalamnya nggak matang. Maka caranya panaskan dulu, kemudian dikit-dikit ya. Bukan langsung dituangkan begitu banyak, katanya. Biar enak, biar semuanya matang dikit-dikit begitu. Diajarin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu cara memasak. Apa kata perempuan ini? Masya Allah, ya rajul, hai laki-laki, engkau ini lebih baik daripada khalifah kita. Kau lebih baik daripada khalifah kita Umar. Sedangkan yang membantu dia itu Umar. Kenapa? Kau yang langsung bawakan saya gandum, makanan, kau yang ngajarkan saya masak. Sebenarnya kan yang harus membimbing kami ini ya khalifah kami dong, yang bawakan kami makanan, mengurus kami sebagai rakyat. Kata Aslam, dia mau, kata Umar, diam. Saya bilang, nanti kalau kamu butuh gandum lagi, datang ya ke Baitul Mal, insya Allah kamu akan menemukan saya, kata Umar. Kata beliau Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kenapa beliau masak? Masya Allah. Karena memang udah terlatih gitu ya. Walaupun tidak harus gitu ya. Kalau saya bertanya di sini semuanya bisa masak nggak Pak? Bisa nggak Pak? Masak air sih bisa. Ya masak air, masak mie rebus. Ya. Ada sahabat saya di jago masak di sini nih. Ada Dokter Bayu, beliau itu masak sop iga luar biasa. Iya. Subhanallah. Bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti sampai rumah Pak langsung minta sama istri, "Mah, saya masak ya." Ya. Poinnya di sini kata ulama, wa khidmatihi li ahlihi. Beliau ada kalanya melayani keluarganya. Nabi melayani, khidmah itu melayani.
Jadi tidak melulu dilayani. Ya. Mohon maaf Bapak, jamaah sekalian. Ya. Kita ini kayaknya kan senangnya dilayani, betul nggak? Lagi warga di sini nih, Masya Allah. Allah berikan kecukupan. Banyak yang layani. Sopir ada, yang bersihin taman ada, yang di dapur ada. Betul nggak Pak? Betul? Sekali Pak. Ya. Sekali kasih sopir di sebelah kiri, Bapak nyopir. Nyopir. Ke tempat yang Bapak tidak dikenal, tapi Bapak ditunggu di situ. Nanti ketika pas orang buka mobil, yang disambut adalah yang di samping. Saya pernah ngisi di Bekasi. Ini asisten saya nih. Yang bisa bantu saya, bantu ya. Yang bantu saya. Saya nyetir. Mengisi di Bekasi. Wah, disambut di situ. Pas dibukain pintu mobil, ada yang disambut dia, ditanya nih. Disambut dia, dibukain pintu gitu. Ada yang, oh ya Ustaz. Sekali Pak. Iya. Lawan diri kita ini nih. Nabi juga lakukan itu. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adami takabburihi wa khidmati ahlihi. Beliau melayani keluarganya. Wa min akhlaqil anbiya at-tawadhu'u. Dan akhlak yang melekat pada diri para nabi adalah tawadhu. Itu akhlak yang ada pada para al-anbiya, para nabi. Ya, at-tawadhu. Wa min akhlaqihim al-bu'du 'anit tana'um. Nah, ini syarahnya nih. Dan akhlak para nabi adalah menjauhkan diri mereka 'anit tana'um. Para nabi, ingat teladan, ya, bermewah-mewahan. Ya, ini akhlak nabi. Bukan berarti umat beliau dilarang untuk hidupnya mewah, tidak. Tidak. Utsman bin Affan beliau orang kaya raya. Abdurrahman bin Auf orang kaya raya. Kalau Utsman bin Affan, ya memang beliau sudah dibentuk dari ya keluarga yang ya saudagar gitu ya. Tapi kan Nabi itu harus menjadi teladan bagi seluruh umat kan? Bagi seluruh umat. Seluruh manusia. Jangan bandingkan antara Umar dengan Utsman. Ya. Bagaimana pakaiannya? Bagaimana Utsman nggak kuat kalau diterik matahari yang panas, nggak kuat. Beda dengan Umar. Makanya suatu hari Umar dengan Utsman tuh ngumpul gitu. Ketika berada di tempat yang terlalu panas, Umar mengatakan jangan di sini. Yuk. Karena saya tahu bahwa Utsman nggak begitu kuat. Kalau saya sih nggak apa-apa. Tapi akhlak yang melekat pada para anbiya itu adalah karena mereka adalah uswah hasanah, terkhususlah baginda Nabi Muhammad SAW. Allah sebutkan dalam Al-Quran, uswatun hasanah, teladan yang baik. Al-bu'du anit tana'um. Beliau jauh dari ya sifat bermegah-megahan. Ya. Itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi membedakan diri beliau seorang nabi dan rasul dengan raja-raja Romawi, raja-raja Persia. Kalau Nabi bermewah-mewahan, enggak ada bedanya nih. Ya. Beliau diutus di zaman berjayanya dua negara adidaya, Persia dan Romawi. Di situ perbudakan, ya, merendahkan hartabat manusia. Yang diagungkan adalah kekayaan, jabatan. Datang seorang nabi, seorang rasul, membawa keselamatan, hidupnya sederhana. Wah, ini nabi nih. Ini yang benar.
Umar kan pernah sedih melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Nabi suatu hari tidur bukan di rumah. Ini panjang kisahnya karena beliau mengajarkan istri-istri beliau. Artinya beliau nggak tidur rumah, tidurlah di suatu tempat. Kemudian Umar bin Khattab mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi bangun, ya, beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di atas pelepah kurma. Dan Umar mengatakan, ya Rasulullah, kau tidur seperti ini di tempat ini, sedangkan engkau adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah, Habibullah, kau seorang nabi, seorang rasul. Raja-raja Persia, mereka hidup bergelimang harta, tidur di singgasana mereka. Sedangkan dunia ini kalau seandainya engkau mau, semuanya akan diberikan untukmu ya Rasulullah. Kata Nabi apa? Jangan sedih wahai Umar. Dunia diberikan untuk mereka, akhirat dipersiapkan untuk kita. Biarkan mereka menikmati. Nah, itu kan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlaknya adalah para anbiya al-bu'du 'anit tana'um wa min akhlaqihim imtihanun nafs. Ya. Melawan, ya, imtihan pakai hak. Jadi bukan hak, imtihan itu ya melawan tadi, bahwa apa nih layak enggak, pantas enggak. Melatih itu jiwanya itu. Ya kamu seorang nabi, seorang rasul, masa begitu gitu. Ya para sahabat-sahabatmu kan tinggal perintahin aja tuh. Tinggal nyuruh aja, gampang. Itu imtihan. Itu apa? Mengekang, melatih, melawan dorongan jiwa yang ingin selalu dihargai, dimuliakan, ya, dipandang terhormat. Jiwa. Laisat bihim wa li alla yukhlidun nas ila rafahiyah al-madhmumah. Dan agar manusia tidak cenderung kepada kemewahan al-madhmumah yang tercela. Ya, rafahiyah al-madhmumah. Kemewahan yang tercela. Waqad usyira ila dhammiha fi qawlihi ta'ala wa dharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Karena bermewahan, ya, bermewah-mewahan yang tercela sungguh telah diberikan isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muzammil ayat 11. Wa dharni wal mukadzibin. Kata Allah, wahai Muhammad, biarkan aku akan memberikan pelajaran terhadap para pendusta yang mendustakan agama-agama Allah. Ulin na'mati, yang mereka hidup bermegah-megahan. Siapa yang dimaksud di sini? Dalam tafsir disebutkan adalah para mala'u Quraisy, para tokoh-tokoh Quraisy. Di situ ada Abu Jahal, kemudian Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, orang-orang yang dipandang para bangsawan Quraisy hidup bermegah-megahan, bermewah-mewahan. Ketika datang Nabi membawa agama Islam, diminta untuk beriman kepada Allah, justru mereka mengatakan, kalau kamu menjadi nabi, kenapa bukan kami yang dipilih? Ya. Mestinya kami ini yang dipilih. Kami lebih terhormat menurut mereka, lebih terpandang, lebih kaya, harta berlimpah. Mestinya kami yang dipilih menjadi rasul. Dan itu ungkapan mereka. Nanti bisa dicek di dalam surah Ibrahim ayat 11. Maka Allah katakan, wa dzarni wal mukadzibin ulin na'mati, biarkan wahai Muhammad, aku membalas para pendusta tersebut yang mereka bermegah-megahan, mengejar ulin na'mah, mereka dengan harta-harta mereka mengejar nikmat dunia. Wa mahilhum qalila, biarkan sebentar mereka menikmati itu.
Nah, jadi ada memang yang tercela, hidup mewah yang tercela. Bagaimana? Hanya menikmati kenikmatan itu tanpa memperdulikan orang lain. Tidak menunaikan hak-hak daripada harta, ya. Itu yang tercela. Jadi bukan dilarang untuk menikmati dunia. Kalau bicara tentang nikmat dunia ini kan karunia Allah. Merupakan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling berhak sebenarnya untuk menikmati kebaikan dunia ini ya orang-orang iman. Yang paling berhak. Ya mereka ya diberikan oleh Allah. Tapi tidak mazmumah, tidak tercelah. Kemudian faedah yang kedua, bayanu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudhu bil adli fil umuri kulliha. Nabi itu selalu ya meletakkan semua urusan sesuai dengan takarannya, timbangannya, berbuat adil. Ya, proporsional. Bagaimana beliau menjadi seorang nabi, seorang rasul, ya tetap fokus dakwah. Dia berdakwah. Tapi juga beliau seorang suami, kepala rumah tangga, ya beliau juga memperhatikan rumah tangga beliau. Hak-hak daripada keluarganya. Di luarannya iya, di rumah juga iya. Gitu. Jadi ini teladan ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu sekarang kita bicara yang ideal. Idealnya ya berusaha kita melakukan itu. Kemudian realitanya bagaimana? Ya mungkin tidak seideal apa yang diajarkan kan. Tapi kita berupaya mengikuti dan mencontoh meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti akhlak beliau. Beliau meletakkan setiap urusan itu sesuai dengan porsinya. Makanya kemudian diriwayatkan ya, Nabi itu membagi waktunya menjadi 3. Yang 24 jam itu dibagi 3, ya. Untuk ibadah, untuk keluarga, untuk kepentingan umum. Untuk keluarga karena beliau kepala rumah tangga, memperhatikan keluarga beliau. Kemudian juga beliau ibadah sebagai hamba Allah. Kemudian untuk kepentingan umum ini dia sebagai seorang nabi, seorang rasul berdakwah, juga sebagai kepala rumah tangga, mengurusi umat. Ya Allah. Jadi kalau kita melihat kira-kira ya kita mau membandingkan kesibukan kita gitu ya, kerepotannya kita dengan kerepotan dan kesibukan Nabi, kira-kira siapa yang lebih repot, Pak? Hah? Yang lebih banyak tugasnya itu kira-kira kita atau Nabi? Hah? Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau, Nabi, istri-istrinya ya subhanallah, bercerita begitu. Beliau seorang Nabi Rasul, kepala negara, ya, kemudian juga seorang suami melayak, kemudian juga beliau punya ahlus suffah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya pantas kemudian Al-Qur'an mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, manusia terbaik. Siapa langsung yang mengajarkan, yang membimbing itu, itu Allah. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku baik ini ya karena Allah yang langsung terjun mendidik aku, membimbing aku. Nah sekarang kita hanya mengikut ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya. Ini membicarakan ini ya tema memang lanjutan hadisnya, bukan karena maulidnya ya. Ini kan Rabiul Awal. Ya walaupun dia bulan Rabiul Awal, kemudian kita bicara tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa bihi, enggak apa-apa. Apalagi kita langsung bisa datang ke kota Madinah, langsung melihat, berziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana kemudian kita coba membayangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah.
bergaul dengan para sahabat. Semoga para jamaah insyaallah semuanya yang sudah haji umrah diberangkatkan lagi oleh Allah haji dan umrah, amin. Yang belum haji disegerakan dipanggil oleh Allah melaksanakan ibadah haji, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah doakan. Ini suara begini nih. Besok pagi saya berangkat bawa jamaah. Besok pagi hari bawa jamaah umrah. Akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membagi waktunya, kata Ummul Mukminin Aisyah, menjadi 3, untuk ibadah, untuk keluarga, dan untuk kepentingan umum. Beliau seorang rasul, kepala negara, mengayomi masyarakat. Begitu sibuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil muwazanati baina ma yajibu alaihi ittijaha rabbih wa ma yajibu alaihi ittijaha ahlihi. Beliau betul-betul menyeimbangkan antara kewajiban beliau kepada Allah, ittijah rabbi, kepada Allah, dan kewajiban beliau terhadap keluarganya. Kewajiban kepada Allah beribadah dan kewajiban kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Fakana yu'ti kulladzi haqqihi haqqah li'annahu al-uswatu wal qudwah. Dan Nabi memberikan setiap hak itu haknya karena beliau adalah tauladan ya bagi seluruh umat. Kemudian faedah yang ketiga disebutkan dalam kitab ini, bayanu manzilatis shalah. Karena Ummul Mukminin riwayatkan ya, fa idza hadaratis salatu kharaja. Tapi kalau sudah masuk waktu salat, sesibuk apapun beliau di rumah, ya udah beres. Enggak dilanjutin. Kalau udah selesai ya udah alhamdulillah. Kalau belum kelar, ya udah tinggalkan. Ya. Nanti urusan itu bisa dilanjutkan ba'das salat. Nah, terkadang kita di situ tuh. Ya. Udah masuk waktu sholat, pekerjaan masih lanjut, Pak. Tanggung lagi, Pak. Dikit lagi kelar. Yang membuat tanggung itu siapa, Pak? Setan yang bisikan, tanggung dikit lagi, ditanggung. Wah, sekali-kali nggak usah dah ke masjid. Ya, besok lah kalau lagi nggak ada kerjaan. Ya. Luput kita dari sholat berjamaah. Dipanggil tuh dari masjid. Azan apa? Azan zuhur. Bapak dari jam 9 nih, Masya Allah. Yang mengerjakan sesuatu di rumah. Sama orang-orang yang di rumah. Ngerjakan apalah itu. Ya. Ngajak ibunya, mah coba kita yuk. Itu kita beresin taman. Wah, beresin taman, Pak. Sama istri. Masya Allah. Begitu romantisnya, Pak. Beresin taman. Masuk waktu sholat. Tangguh. Ya, belum beres. Nah, disinilah Nabi SAW mengajarkan bagaimana kesibukan dunia tidak boleh mengalahkan urusan akhirat. Nah, jangan sampai kalah. Bayanu manzilatis shalah, terutama kedudukan salat dalam syariat. Sesibuk apapun, salat tak boleh dikalahkan. Ya, karena Allah menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Nanti akan ada generasi di mana mereka adha'us shalah, adha'u melalaikan salat, wattaba'u syahawat dan mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir yang dimaksud dengan adha'us salat, melalaikan itu bukan hanya meninggalkan, tapi meninggalkan itu sudah akbarul kabair, jadi dosa besar. Tapi adha'u itu mulai dari al-waqtu. Ya, melalaikan waktunya. Nanti bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir. Bentuk adha'u itu adalah ya idha'afil waqt, menyanyiakan waktunya. Udah masuk waktunya, ya udah segera. Ya.
Nah, itu ada tingkatan-tingkatan orang yang menyia-nyiakan sholat dalam waktunya. Dia sholat tapi tidak tepat waktu. Dia sholat tapi meninggalkan al-jamaah. Ya. Ya. Bentuk melalaikan tidak tepat waktunya. Bentuk melalaikan tidak mengikuti sholat berjamaah. Ya. Kemudian adha'u juga adalah as-salatu bidunil khusyu'. Sholat tanpa menghayati daripada makna sholat tersebut. Tidak khusyuk itu termasuk daripada adha'us salat. Dan dosanya yang paling besar disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir adalah tarkus salat. Ini adha'u yang paling besar, meninggalkan salat. Artinya Nabi SAW memberikan isyarat kepada keluarganya, dan nanti ini kan diriwayatkan, ya, mengirim pesan bagaimana pentingnya salat. Ya, sesibuk apapun beliau Nabi SAW, bila sudah masuk waktu salat, beliau tinggalkan Allah. Ini qudwah hasanah baginda Nabi SAW. Ya. Baik, jamaah sekalian Allah muliakan. Ini satu hadis yang kita coba sampaikan pada pagi hari ini terkait dengan akhlak Nabi SAW di rumah. Ya, idealnya memang ya kita berupaya untuk mengikuti, meneladani akhlak daripada Rasulullah SAW. Berlemah lembut terhadap keluarga, membantu keluarga, ya. Apa yang biasa dilakukan oleh istri, kita terjun ikut membantu. Dan dari akhlak ini tentu hikmahnya ya menguatkan daripada hubungan rumah tangga antara suami dan istri. Tidak hanya ingin dilayani, tapi ada waktunya, subhanallah, suami melayani istrinya. Mama duduk dia di situ, nanti papa yang masakin. Mama mau minum apa? Pak, tanya, mau minum apa? Buatkan. Bukan hanya kita yang mau, tolong buatin tuh. Kan biasanya gitu Pak ya. Coba nanti kebalikannya. Mama duduk aja nanti. Ya. Allah. Baik. Semoga bermanfaat, dapat mengambil hikmahnya daripada apa yang kita bahas pagi hari ini terkait dengan akhlak Nabi SAW. Mungkin ada yang ingin diperjelas, ingin ditanyakan apa yang terkait dengan tema kita pagi hari ini, ataupun mungkin di luar tema yang dirasa penting untuk ditanyakan, kami berikan kesempatan. Tafadhalu. Bismillah. Ahlan, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Ya. Ya. Baik. Saya khawatir salah. Nanti saya cek ya Bapak ya. Saya tidak paham hadis itu. Ya. Saya tidak paham hadisnya. Apa yang tidak boleh diceritakan oleh Mu'adz bin Jabal. Kalau hadis tentang Nabi mengajarkan kepada Mu'adz tentang atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Itu ada hadisnya. Itu bukan tidak boleh diceritakan. Ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Pertama tentang doa, kemudian tentang hak Allah Subhanahu wa taala dan hak ibad. Kalau itu tentang hak ibad itu, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Apakah engkau tahu apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Dan Nabi mengatakan, Mu'adz mengatakan Allah alam. Allah Rasulullah alam, Allah dan Rasulullah mengetahui. Dan Nabi mengatakan haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Diajarkan akidah agar hamba menyembah Allah dan tidak mensekutukan apapun dengan sesuatu apapun.
wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba terhadap Allah adalah ayyudkhilahullahu jannah, Allah memasukkan hamba tersebut ke dalam surga. Itu bab tauhid yang diajarkan Nabi kepada Muadz bin Jabal. Kemudian ada hadis yang Nabi langsung memegang tangan Muadz bin Jabal, ya. Dan Nabi mengatakan 3 kali, "Ya Muadz, inni uhibbuka fillah." Wahai Muadz, aku mencintaimu karena Allah. Dan diulang lagi, "Inni uhibbuka fillah," sampai 3 kali. Dan Muadz diam, baru Nabi berwasiat, ya, bahwa jangan lupa antad'ullaha ta'ala, engkau berdoa kepada Allah fi kulli duburi salatika, setiap engkau selesai salat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya, doa itu yang diajarkan Nabi kepada Muadz. Adapun hadis yang bahwa Nabi minta agar itu dirahasiakan, Allah alam, saya tidak tahu, khawatir saya salah menjawab, saya tidak paham. Ya, barakallah, nanti saya coba cek, Pak. Ada lagi? Baik, cukup? Masya Allah, tabarakallah. Saya doakan semua jamaah dan kita saling mendoakan semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang-orang yang dapat meneladani daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi manusia yang sudah dijamin mendapatkan cinta Allah dan diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka kalau kita ingin selamat dan ingin mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya, maka yang kita ikuti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.